wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita tetap kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kiranya pada pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun untuk kita semuanya tentunya ya. Anak-anakku sekalian, mari kita sapa salam hormat kita khusus kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Restuan serta seluruh unsur pimpinan, seluruh Bapak dan Ibu guru, seluruh pengurus OSIS, seluruh pengurus eskul dan teman-teman tercinta pada SMK Negeri 1. Dan kecuali petugas kebersihan, petugas keamanan, dan para kakak serta abang yang bertugas di tenaga administrasi. Hari ini kita bertemu kembali dalam suasana pagi yang cerah ceria ini dalam rangka melanjutkan MBS kita, Morning Briefing School. Kita sadari bahwa Morning Briefing School hendaknya kita dukung terus untuk bisa kita senantiasa menyampaikan informasi-informasi penting untuk kita pedomani bersama, untuk kita laksanakan hendaknya nantinya apa-apa yang telah disampaikan, informasi berkaitan dengan hal penting untuk kita jalani bersama-sama pada sekolah yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, beberapa waktu yang akan datang kita akan melaksanakan satu Pilketum dan Pilketos. Pilketum yaitu pemilihan Ketua Umum OSIS SMK Negeri 1 Persetuan. Kategori Ketua Umum kita kasih nama Pilketum. Kemudian seiring dengan itu ada rangkaian yang bersamaan waktunya yaitu Pilketos, pemilihan Ketua OSIS. Karena kita sekolah yang relatif besar, maka ada Ketua Umum OSIS-nya. Baru nanti dibantu oleh Ketua OSIS yang terdiri dari 2 Ketua OSIS, ya, Ketua 1 dan Ketua 2. Sebagaimana yang sudah dipublikasikan informasi-informasi oleh Ketua Umum kemarin beberapa waktu lalu, hari ini Bapak informasikan kembali. Kamu anak-anakku semuanya yang punya potensi diri untuk menjadi pimpinan organisasi khususnya di OSIS SMK Negeri 1 Restuan, tunggu apa lagi? Ini adalah peluang, satu kesempatan emas yang tidak akan berlalu 2 kali. Sekali terlewatkan, dia lambai, kita tinggalkan. Ini adalah wadah yang bergengsi untuk kamu bisa mengambil satu peran penting di keorganisasian. Kita berangkat dari sini dulu, dari sekolah dulu, di SMK Negeri 1 Restuan, di mana tempat kamu menimba ilmu, menuntut ilmu, belajar akademik serta produktif serta hal-hal lain. Asahlah keterampilanmu ya, khususnya di OSIS. Setelah itu nanti kita akan mengikuti kegiatan KIPAS, kompetisi inspirasi Paskibra Satuan, yang digelar oleh anak-anak SMK Negeri 1 Restuan kategori eskul Paskibra, yaitu Paskibra pasukan pengibar SMK Negeri 1 Restuan. Itu akan dihadiri oleh beberapa kabupaten ya di Provinsi Sumatera Utara, karena KIPAS ini adalah ajang bergengsi untuk para pencinta Paskibra ya. Satukan langkah, kibarkan merah putih. Ini harus kita dukung bersama. Selain itu nanti kita juga akan mengikuti bersama yaitu kegiatan Angkasa. Apa itu Angkasa? Ajang kompetisi pramuka Indonesia. Angkasa kali ini masuk kita kepada Angkasa 2 ya. 1 sudah kita lalui, yang ini adalah yang kedua. Sementara untuk KIPAS itu kita masuk ke yang ke-9, KIPAS ke-9. Baik KIPAS maupun Angkasa kita dukung. Tahu banyak ketika kita mendukung Pilketum dan Pilketos. Nah, anak-anakku sekalian, tidak hanya itu, ada mata lomba lain yang akan kita lakukan bersama juga, tetapi lomba itu di luar ya. Anak-anak kita akan kita kirim untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba di luar sana. Anak-anak yang punya talent dan lain sebagainya, tunggu apa lagi? Ya, kita belajar bersama-sama, kita asah keterampilan dan kemampuan kita buktikan di sekolah kita ini, dan kita buktikan pada waktu ada kegiatan lomba di luar sana. Jadi jangan sampai waktu yang berjalan 3 tahun ini itu berjalan sia-sia ya. Nah, anak-anakku sekalian,
ini pengantar dari Bapak pada pagi yang berbahagia ini, karena selepas ini nanti akan ada salah seorang dari temanmu namanya Dimas, ya. Kamu nanti boleh tanya, Dimas ini dari kelas mana, kompetensinya apa. Dimas akan menyampaikan satu pidato yang sudah dirilis olehnya. Ya, mudah-mudahan pidatonya ini ada bobot, ada makna edukasi untuk kita bersama, dan tentunya bisa menginspirasi terutama untuk kamu-kamu, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan senantiasa banggakan. Baik, izinkan Bapak menyampaikan berita tercecer. Beberapa waktu lalu ada ditemukan HP Samsung berwarna hitam di sekitar lapangan utama. Sesiapa di antara anak-anak Bapak yang merasa kehilangan HP tersebut, harap nanti menghubungi Bapak ya di ruangan kesiswaan. Kemudian ada juga uang sebesar Rp150.000, itu juga ditemukan beberapa waktu lalu. Mohon kepada anak-anak Bapak yang merasa kehilangan terhadap uang tersebut, itu bisa mengambilnya di ruangan kesiswaan ya. Nah, baik anak-anak sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan sebagai pengantar MBS pada pagi hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir lamni wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti MBS Morning Briefing School secara online. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah membawakan kita dari zaman penuh kegelapan, penuh kejahiliahan, menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini, yang dimana syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu pidato yang dimana seharusnya saudara Dimas yang membawakannya, tapi kali ini saya akan menggantikan. Perkenalkan, nama saya Afriandi Habibillah. Saya akan membawakan pidato dengan judul Teruskan Tekad Pahlawan Demi Kemajuan Bangsa, yang dimana pidato ini untuk memperingati Hari Pahlawan yang beberapa hari lalu kita peringati. 76 tahun yang lalu ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa bulan berikutnya, tepatnya tanggal 10 November di kota Surabaya, terjadi sebuah pertempuran hebat antara sekutu dengan rakyat Indonesia, yang dimana mengakibatkan 16.000 pejuang dari Indonesia gugur demi mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Banyak sekali pelajaran hikmah dan kultur spirit yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Salah satunya adalah keberanian dan patriotisme dari para pahlawan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ketika sekutu datang ke kota Surabaya, pada awalnya mereka mengatakan bahwa mereka akan melucuti persenjataan tentara Jepang. Tidak ada sangkut pautnya dengan kedaulatan bangsa Indonesia. Tetapi rakyat saat itu tidak lengah. Rakyat saat itu menaruh curiga dan tetap waspada terhadap sekutu. Benar saja, ketika sekutu sudah datang di kota Surabaya, ketika semua bendera-bendera merah putih dikibarkan, ada satu hotel bernama Hotel Yamato. Dikibarkan di sana itu bendera Belanda. Sehingga ini menyulut amarah dari para pemuda. Para pemuda pun naik ke atap hotel tersebut lalu sobek bagian biru dari bendera Belanda tersebut, sehingga jadilah bendera merah putih melambangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Keberanian tersebut tak sampai hanya di situ. Pada tanggal 10 November, pasukan sekutu datang dari berbagai macam arah, laut, udara, darat, demi menyerang kota Surabaya. Pada saat itu seluruh rakyat Surabaya bersatu, tidak terkecuali
tentara, santri, ataupun rakyat sipil, semuanya bersatu dalam satu kesatuan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Keberanian dari para pejuang tersebut dapat kita lihat dari tekadnya yang begitu kuat. Walaupun saat itu Indonesia, Surabaya, saat itu sedang diserang oleh sekutu yang notabene pemenang dari Perang Dunia Kedua. Tapi rakyat Indonesia tidak menyerah dan tetap berani merongrong pasukan sekutu yang datang ke Surabaya. Sehingga membuat pasukan sekutu mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Perjuangan, keberanian, patriotisme dari para pahlawan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita. Dapat kita ambil hikmahnya, dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika para pahlawan terdahulu mengambil keputusan-keputusan yang mungkin bisa saja merenggang nyawa mereka, maka saat ini pun kita harus berjuang, mengambil keputusan, mengambil tindakan yang berani maju untuk memajukan bangsa Indonesia. Contohnya ketika kita sedang belajar online, kita mungkin akan merasakan rasa-rasa malas atau mungkin rasa-rasa enggan untuk belajar tersebut, sehingga mengarahkan kita kepada hal-hal yang mungkin malah menghalangi kita untuk belajar online. Contohnya seperti rebahan. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika kita terus menunda-nunda belajar tersebut, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas yang ada, kita pada akhirnya akan gak jadi untuk belajar tersebut. Sehingga melawan rasa malas tersebut ketika kita belajar online adalah salah satu bentuk patriotisme kita terhadap sikap pahlawan terdahulu. Ketika para pahlawan terdahulu mengangkat senjata demi melawan penindasan, maka kita kini bentuk perjuangan yang bisa kita berikan adalah memberikan karya terbaik kepada permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia. Baiklah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan agar kita dapat terhindar dari berbagai penyakit, terkhusus COVID-19. Maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.